Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Handa Fadila, NIM P01750122023 dari tingkat 2A Teknologi Laboratorium Medis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah parasitologi dengan tema Simulium SP atau lalat kerbau. Yang pertama itu ada morfologi dari simulium. Simulium itu adalah jenis lalat kecil yang berukuran 2-3 mm, penghisap darah seperti nyamuk atau agas, yang termasuk ke dalam ordo Diptera, subordo Nematokera, famili Simuloid, dan umumnya ini lalat tersebut berwarna hitam sehingga dikenal dengan black fly. Istilah ini sebenarnya kurang cocok untuk lalat simulium karena ada beberapa jenis lalat simulium itu yang berwarna kuning keemasan seperti Simulium ocraceum di Amerika Latin. Di Kanada, lalat ini dikenal juga dengan istilah nosium karena kecil dan tidak tampak jelas dilihat dengan mata saat mereka berkerumun. Dimanapun berada, lalat ini merupakan pengganggu karena gigitannya dapat menyebarkan penyakit. Baik, selanjutnya yaitu bagian-bagian tubuh dari Simulium SP. Pada bagian kepala, untuk Simulium SP ini mempunyai 100 mata omatidia, yang mana omatidia pada betina itu berukuran 10-15 mm dan lebih kecil daripada jantan yang berukuran 25-40 mm. Untuk antenanya itu kokoh seperti tanduk yang berjumlah 11 ruas dan memiliki palpi yang berjumlah 5 ruas dan lebih panjang dari proboscis. Pada ruas ketiga itu, lalat ini memiliki alat sensoris. Untuk bagian toraks, pada toraks itu terdapat sayap pendek yang berukuran 1,5-6 mm, berwarna transparan dengan lobus anal yang besar. Sayap pendek yang berukuran 1,5-6 mm, lebar dan transparan, tidak bercabang dengan kosta berambut seta atau berduri berambut halus. Memiliki tungkai yang mempunyai lobus bulat atau kalsipala. Untuk bagian abdomen sendiri terdiri dari 8 ruas, di mana 3 ruas terakhir itu terdapat alat kelamin yang tidak terlihat. Untuk ujung abdomen jantan itu lebih kompak dan relatif tidak tampak, dan betina itu mempunyai satu spermateka yang berbentuk membulat. Selanjutnya yaitu pada telur Simulium sp. Telur ini sendiri diletakkan dalam kelompok yang berjumlah itu 200-300 butir, di mana benda-benda yang akan dialirkan air atau dialiri air. Atau juga bisa diletakkan di permukaan air karena sangat sensitif terhadap kekeringan. Telur-telur yang baru ini diletakkan, yang awalnya itu berwarna krim keputihan, dan akan berubah menjadi coklat gelap dalam waktu 24 jam. Berukuran panjang kurang lebih itu 100-400 mm dan bentuknya itu seperti segitiga ovoid dan permukaan halus tertutup lapisan gelatin. Untuk larva Simulium sp ini sendiri yaitu mempunyai kepala yang sangat keras dan juga bentuknya itu jelas. Untuk bentuk tubuh ya dari larva Simulium sp ini sendiri berbentuk silinder dengan toraks dan bagian posterior lebih lebar daripada anterior dan memiliki sepasang kipas sefalik atau labral. Mempunyai juga benang sutra yang berfungsi untuk mempertahankan diri dari aliran air yang deras dan adanya gangguan yang lain. Menelan makanan seperti bakteri, diatom, alga, dan endapan lumpur. Untuk pupa dari lalat simulium ini sendiri, pupa itu tidak makan dan berwarna menjadi gelap ketika lalat itu sudah berkembang menjadi dewasa. Pupa meminta kokon dalam waktu 1 jam, di mana kokon ini berbentuk seperti sandal dan sepatu. Ujung dari kokon ini tertutup ke arah hulu atau bagian atas dan terbuka ke arah hilir atau bagian bawah, di mana berfungsi untuk mencegah kokon ini terkoyak oleh aliran air. Kepala dan toraks bergabung menjadi cephalotoraks yang memiliki insang.
Untuk bagian pupa ini sendiri, pupa dari Simulium SP ini mirip dengan bentuk kantong semar. Lalat dewasa dari Simulium SP ini berukuran kecil, yang mana ukurannya tadi sudah disebutkan di morfologi, yaitu berukuran 2 sampai 3 mm dan berbentuk pendek, berwarna hitam dengan punggung bongkok, dan memiliki antena pendek dan tumpul seperti tanduk. Hanya betina yang aktif menghisap di siang hari. Untuk siklus hidup dari Simulium SP ini sendiri secara singkatnya, yaitu lalat dewasa bertelur, yang mana itu telur akan berkembang dalam jangka waktu 4 sampai 30 hari dan menetas menjadi larva yang akan berkembang lagi sekitar 1 sampai 6 bulan dan akan menjadi pupa. Pupa pupa ini sendiri akan berkembang lagi dalam waktu yaitu 4 sampai 7 hari dan akan menjadi lalat dewasa. Simulium dewasa ini hidup bebas dan sebagian besar spesiesnya itu kawin di sayap dekat tempat bertelur. Lalat hitam betina itu menghisap darah sebelum bertelur. Telur-telur tersebut disimpan di air yang bergerak, baik langsung ke dalam air ataupun telur-telur tersebut dijatuhkan terlebih dahulu ke dasar-dasar air atau ke benda-benda yang ada di dalam air. Telur-telur tersebut menempel pada substrat dengan benang sutra. Dalam kondisi idealnya, larva di setiap telur berkembang selama beberapa hari dan menetas. Larva tersebut memintal benang sutra yang panjang agar tetap bisa menempel pada substrat dan melayang ke hilir hingga menemukan substrat baru untuk tempat mereka menempel. Larva kemudian memutar kepompong dan menjadi kepompong, dan selanjutnya lalat dewasa ini akan muncul dalam gelembung udara yang akan mengapung ke permukaan air. Hampir semua spesies lalat hitam di Kanada mempunyai siklus tahunan, dengan satu generasi dewasa hidup setiap tahunnya. Pengecualiannya yaitu pada lalat Simulium lugeri, yang mana itu memiliki beberapa spesies yang bisa bertahan hidup selama musim dingin sebagai telur dan yang lainnya itu sebagai larva. Selanjutnya yaitu faktor penyakit yang disebabkan oleh Simulium sp. Untuk jenis Simulium damnosum dan Simulium sirbanus itu menjadi faktor penyakit dari onchocerciasis pada wilayah Afrika. Dan jenis Simulium Ochraceum itu menyebabkan faktor atau menjadi faktor penyakit dari onchoceriasis pada wilayah Amerika Tengah dan eh, wilayah Amerika Selatan bagian utara. Untuk jenis Simulium amazonicum itu menjadi faktor penyakit dari Mansonella azordi di wilayah Argentina, Brazil, Kolombia, Guyana, Venezuela, dan Panama Selatan. Untuk perilaku dari Simulium sp ini sendiri, yang pertama itu untuk perilaku kawinnya, yaitu lalat Simulium sp ini melakukan perkawinan di tanah dengan jantan mengenali betina sejauh 50 cm untuk berpasangan. Untuk cara lalat simulium makan, lalat simulium ini sendiri mencari makanan di luar secara diurnal dan memakan nektar yang disimpan di temboloknya. Hanya lalat betina yang menghisap darah pada siang hari, sore hari atau menjelang malam di mana darah berfungsi untuk mematangkan telurnya. Proses penghisapan darah ini berlangsung selama 4 sampai 5 menit. Untuk tempat perindukannya ini, lalat simulium ini sendiri berkembang biak pada air mengalir, mulai air mengalir yang kecil di pegunungan hingga aliran sungai yang lambat di pedalaman. Untuk perilaku oviposisi atau cara meletakkan telurnya,
Ada beberapa jenis dari lalat simulium ini sendiri dan memiliki cara yang berbeda-beda. Untuk simulium damnosum itu meletakkan telur secara berkelompok pada sore hari dan di tempat gelap. Sedangkan simulium calidum itu meletakkan telurnya sekali dalam satu waktu di permukaan batu yang miring. Sedangkan simulium metallicum itu meletakkan telurnya pada daun di aliran air yang deras. Sedangkan simulium Argyreatum itu meletakkan telurnya di tempat kering selama musim gugur dan dingin ketika temperatur rendah. Sedangkan Simulium pictipes itu meletakkan telurnya di musim salju dan menetas pada musim semi. Untuk respon dari lalat Simulium ini sendiri terhadap berbagai kondisi, mereka itu bertahan pada suhu rendah untuk mempertahankan aktivitas normalnya. Larva musim dingin menghasilkan lalat dewasa yang lebih besar daripada larva lalat musim panas. Dan untuk pada iklim kering, lalat ini sendiri meletakkan telurnya di tanah berpasir yang lembab di pinggiran sungai. Untuk perilaku menggigit dari lalat simulium ini sendiri, jantan itu tidak memerlukan darah dan hanya memakan nektar. Sedangkan untuk lalat betina itu menghisap darah, beberapa spesies juga menghisap darah, unggas, dan mamalia termasuk manusia sendiri. Makanan pada situasi siang atau diurnal. Untuk penularan dan diagnosanya, penularan dari lalat simulium ini sendiri yaitu pada saat menghisap darah. Antropoda yang terinfeksi genus Culicoides atau lalat hitam dan genus Simulium memasukkan larva filaria ke dalam kulit manusia, di mana mereka ini menembus ke dalam luka gigitan. Selanjutnya, Serkaria berkembang menjadi cacing dewasa yang umumnya berada di jaringan subkuntan. Cacing dewasa tersebut menghasilkan mikrofilaria non-periodik yang mencapai aliran darah. Antropoda atau simulium ini sendiri mencerna mikrofilaria selama menghisap darah. Setelah menghisap darah, mikrofilaria ini sendiri bermigrasi dari midgut ke antropoda melalui hemocoel ke otot-otot dada. Di sana mikrofilia ini berkembang menjadi larva tahap pertama dan kemudian menjadi larva infektif tahap ketiga. Larva infektif tahap ketiga berimigrasi ke belalai antropoda dan dapat menginfeksi manusia lain ketika antropoda ini menghisap darah. Sedangkan untuk diagnosa dari lalat simulium ini, yaitu tahapan lalat simulium atau larva dan pupa yang belum matang dikumpulkan dari batu yang terdalam atau batu yang terendam, vegetasi, ranting, dan daun. Kepadatan larva diperkirakan menggunakan strip polietilen atau masing-masingnya itu 1 kali 25 cm, dan strip ini ditempatkan di aliran air yang cepat mengalir tepat di bawah permukaan air dengan mengikat strip dengan batu terendam pada jarak sekitar 30 cm dari satu sama lain. Untuk pengendalian dari lalat simulium ini sendiri, yaitu pengendalian secara terbatas, harus dilakukan termasuk dengan Jarva Kiding. Untuk lalat dewasa dilakukan spraying dengan DDTM mechanical destruction pada tempat perindukan dapat memberikan hasil baik, tetapi sedikit agak mahal. Untuk perlindungan pribadi itu sendiri bisa dilakukan seperti dengan repellent. Eh, Sekian penjelasan dari saya untuk mengenai lalat Simulium SP atau lalat kerbau ini sendiri. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah. Bobby Valentino.